Ya, halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini ya. Sekali lagi ini adalah channel belajar bersama. Kita semua belajar dan ini masih tentang Google Stock ya, Alphabet Inc atau stoknya Google. Kalau dicari mungkin GOOG ya tulisannya ya. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, ini adalah lanjutan chart kemarin, yaitu yang di tanggal 27. Di part 2 kemarin sempet live ya, bukan live ya, maksudnya sempet jalan ini ya chartnya, karena memang market bukanya kan berbalik arah dengan di kita ya, karena marketnya buka sesuai di jam yang ada di belahan bumi sebaliknya. Nah, eh, ya ini agak berat dilihat. Kemarin ada resisten di sini ya, yang terbentuk dari head ini sebelumnya, ada puncaknya di sini, puncak chart sebelumnya. Nah, ini agak susah menembusnya. Nah, ini entah karena dikarenakan head ini atau ada karena pergerakan di sini. Nah, tapi intinya adalah ini agak susah untuk menembus. Jadi ada kemungkinan ini turun sedikit karena ini kebanyakan shadow ya yang menyentuh di garis resisten di atas ini. Ini kebanyakannya shadow dan beberapa kali menyentuh shadow tapi belum ada yang break sama sekali. Ini di time frame M30, 30 menit satu candlenya, candlesticknya. Nah, jadi kalau saran saya untuk saat ini, untuk yang melihat ini pada kondisi saat ini tanggal 28 ini dan masih belum jalan ini, saya rasa saya sarankan tunggu dulu ya, tunggu dia turun dulu mungkin sampai titik sekitar garis ini. Nah, ini garis ini yang saya bilang kemarin di support sebelum support diagonal yang terbentuk dari tren besarnya di tanggal 27 kemarin saya bilang itu. Lalu mungkin tunggu turun dulu sampai sini. Nah, tunggu beberapa saat, kalau dia menyentuh shadownya aja seperti ini, nah mungkin ada kemungkinan kalian baru boleh untuk buy. Tapi kalau semisalnya dia ternyata tembus ke resisten ini, tembus ini maksudnya ke atas ya, ke atas dan lepas, ada candle lepas tapi tidak terlalu jauh dari resisten ini, kalian boleh buy di saat itu. Jadi itu saran saya ya. Untuk saat ini sih saya hanya bisa menganalisa seperti itu, karena ya namanya ini juga masih chart diam ya, dan masih belum banyak ini ya yang bisa dianalisa untuk ini. Nah, sedangkan itu tadi untuk yang M30. Nah, sekarang untuk yang H1 biasanya tidak terlalu beda. Nah kan, tidak terlalu beda, sama aja, banyak shadow yang menyentuh, naik turun sedikit di sini. Nah, ini tidak tahu antara tembus atau gimana. Ini ada chart, ini ada ya Bollinger Bandnya mengecil ya, mulai terlihat menyempit ya. Biasanya kalau menyempit ada kemungkinan dia akan membentuk tren baru. Nah, jadi seperti ini dia menyempit ya, ini dia menyempit seperti ini, menyempit sedikit sebentar, terus setelah itu dia membentuk tren baru, walaupun tidak tinggi ya, tapi dia akan membentuk tren baru seperti itu. Nah, itu untuk H1. Lalu untuk H4, untuk H4 nya, time frame H4 nya ya, ini kalau dari time frame H4 ini sejujurnya juga agak meragukan ya, karena untuk resisten dari yang sebelumnya itu ya sebenarnya sama ya, resisten yang sebelumnya di daerah sini ya, sekitar ya mungkin agak turun sedikit tapi kurang lebihnya di sini di area berapa ini ya, 173 ya, 173 lah, 173 ini. Nah, jadi kalau semisal apa namanya, ini resisten ini terbreak, ada kemungkinan memang dia akan terus ke atas gitu. Dan Bollinger Bandnya lalu serta trennya cenderung ke arah bullish ya. Nah, untuk H4 juga tidak terlalu banyak yang bisa dianalisa, sama seperti H1 M30 secara technical analysis. Nah, lalu untuk D1
D1 nya justru sama ya, mirip sama H4 ya, dia ada kecenderungan untuk naik ya, tapi ini masalahnya ada inverted hammer di sini yang menyentuh 2 resisten shadow-nya saja. Tapi ini adalah resisten diagonal sama support diagonal yang dibentuk dari time frame kecil tadi ya, yang di bawah D1 tadi, yang mau membentuk tren besarnya ini untuk D1. Tapi saya rasa sih untuk kemungkinan ke depan D1 ini dia akan naik walaupun cukup lama ya. Kalau untuk transaksinya untuk D1 ini saya tidak terlalu menyarankan, tapi kalau memang mau mencoba untuk membeli silahkan, tidak ada masalah. Tapi dipastikan mau ditaruh mana untuk batas margin ruginya ya. Tapi untungnya kalau misalnya saham walaupun turun pun, semisal tidak dijual pun ya investasinya tidak hilang, karena suatu saat mungkin, siapa tahu, mungkin akan naik lagi. Jadi dibiarkan saja juga tidak apa-apa. Jadi begitu. Nah itu menurut saya ya. Kalau semisal ada analisa lain atau perbedaan pendapat, monggo silakan, boleh ditulis di kolom komentar ya. Jadi seperti itu. Nah kalau untuk melihat ininya, untuk melihat apa namanya prediksinya, sebenarnya mungkin tidak terlalu berubah ya dari yang kemarin. Jadi kurang lebihnya ya seperti kemarin, sama saja. Ada kecenderungan naik, mayoritas naik, ada sedikit yang mungkin agak pesimis, dia jadi turun. Ya ini kan hanya prediksi ya, kemungkinan ya gitu. Nah lalu kepencet back. Lalu untuk prediksi secara teknikalnya sama saja lagi seperti yang kemarin, yaitu buy. Jadi rangkumannya adalah buy, walaupun secara osilator dengan moving average-nya ya, itu yang osilator netral, moving average-nya strong buy. Jadi seperti itu. Ya sudah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Tidak ada lagi yang perlu saya bahas. Jika mungkin kalian ada saran, kritik, dan mungkin ada yang kurang, boleh ditambahkan di kolom komentar. Atau mungkin kalian punya pendapat lain, seperti ya analisa lainnya, atau mungkin kalian lebih ahli daripada saya di technical, bukan technical, maksudnya di analisa fundamental. Jadi boleh sharing juga di kolom komentar. Atau mungkin ada pendapat lainnya, boleh silakan. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.